Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri dengan NPM 2140402015. Yang terhormat Ibu Caritin Devi, SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari struktur kependudukan. Struktur kependudukan merujuk pada komposisi penduduk suatu wilayah atau negara berdasarkan berbagai karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, struktur kependudukan menjadi penting karena mempengaruhi dinamika tenaga kerja dan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka perlu sekali untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah. Dikarenakan komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai gambaran, apabila di suatu wilayah negara struktur penduduknya paling banyak pada kelompok umur 9 hingga 14 tahun, maka bidang pembangunan dapat ditekankan pada pengembangan pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana di pendidikan tersebut. Hal ini akan menunjang keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan aspek biologis, struktur usia penduduk melibatkan pembagian penduduk dalam kelompok usia tertentu seperti anak-anak dari 0 hingga 14 tahun, usia produktif dari 15 hingga 64 tahun, dan lanjut usia dari 65 tahun ke atas. Struktur usia penduduk mempengaruhi jumlah dan jenis tenaga kerja yang tersedia, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta kebutuhan layanan kesehatan dan sosial bagi populasi yang lebih tua. Berdasarkan aspek sosial, struktur kependudukan juga melibatkan tingkat pendidikan penduduk. Pendidikan adalah faktor penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan inovasi. Analisis struktur kependudukan berdasarkan tingkat penduduk dapat membantu dalam perencanaan sektor pendidikan dan juga sektor pelatihan. Berdasarkan aspek ekonomis, struktur kependudukan mencerminkan distribusi pekerjaan dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini dapat mencakup jumlah pekerjaan di sektor pertanian, industri, dan juga jasa. Analisis struktur pekerjaan dapat membantu dalam memahami tentang sektor-sektor ekonomi yang berkembang dan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara penduduk dan angkatan kerja adalah hal yang penting dalam konteks ekonomi dan pembangunan suatu negara. Penduduk merujuk pada jumlah orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang berusia kerja dan aktif secara ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan terdapat 143,72 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2022. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut berkurang sebesar 291,4 ribu jiwa atau sebesar 0,2% dibanding posisi Februari tahun 2022. Demikian pula TPAK berkurang 0,43 poin persentase dibanding Februari tahun 2022. Jumlah angkatan kerja nasional menunjukkan tren naik seperti terlihat pada grafik seiring tumbuhnya jumlah pendudukan. Sedangkan TPAK terlihat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut sebanyak 143,72 juta masuk kategori angkatan kerja dengan rincian 135,3 juta jiwa bekerja dan 8,43 juta jiwa menganggur. Kemudian 65,8 juta jiwa penduduk usia kerja tidak termasuk kategori. Dengan rincian 15,6 juta jiwa masih bersekolah, 41,25 juta mengurus rumah tangga, dan 8,84 juta jiwa berstatus lainnya. Dalam sebuah negara, angkatan kerja merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk mencari pekerjaan, bekerja, atau berwirausaha. Hubungan antara penduduk dan angkatan kerja berkaitan erat dengan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas kehidupan masyarakat. Tingkat pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi angkatan kerja. Jika populasi tumbuh dengan cepat, angkatan kerja juga akan meningkat.
yang menempatkan tekanan pada penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk penyerapan tenaga kerja yang ada. Di sisi lain, jika pertumbuhan penduduk rendah, angkatan kerja mungkin mengalami penurunan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena kurangnya tenaga kerja yang produktif. Komposisi penduduk juga mempengaruhi angkatan kerja. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan keterampilan individu dalam populasi akan mempengaruhi sifat dan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. Misalnya, populasi yang lebih muda dapat memberikan keuntungan dalam hal potensi produktivitas dan inovasi, sementara populasi yang lebih tua mungkin memerlukan perhatian khusus dalam hal perawatan kesehatan dan kebijakan sosial. Hubungan antara penduduk dan angkatan kerja juga mencakup isu-isu ketenagakerjaan seperti pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat upah. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakseimbangan antara penawar dan permintaan tenaga kerja. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan sejauh mana individu yang berpotensi bekerja telah mencari pekerjaan. Tingkat upah juga dapat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kualifikasinya. Dalam mengoptimalkan hubungan antara penduduk dan angkatan kerja, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan peluang kerja yang mencukupi, meningkatkan keterampilan dan pendidikan angkatan kerja, serta menerapkan kebijakan yang mempromosikan inklusi dan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini, perencanaan strategis dan kebijakan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dapat membantu memastikan adanya hubungan yang seimbang antara penduduk dan angkatan kerja, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.